Musa alaihi salam seorang nabi yang sangat soleh, sangat luar biasa, ya. Di balik kesolehannya itu, beliau juga harus diakui sebagai manusia biasa, ya. Manusia yang diberikan risalah oleh Allah, ada dua jenis risalah. Risalah yang ditujukan langsung kepada diri pribadi tanpa harus disebarkan kepada umat, ya. Itu disebut dengan nabi. Risalahnya disebut dengan naba. Ada Quran surah 78 An-Naba, ya. An-Naba. Jadi risalahnya disebut dengan naba, orang yang menerima disebut apa? Nabi yang dapat berita besar tapi tidak disampaikan kepada umat, ya. Nabi pertama yang ada di muka bumi itu Nabi Adam. Karena umatnya belum ada, hanya Adam dan istrinya, kemudian keturunannya. Karena itu beliau tidak dimintakan menyampaikan risalah kepada umat yang lain karena belum ada umat. Adam nabi, bukan rasul. Sedangkan yang kedua, diberikan risalah. Bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan kepada umat yang sudah mulai menyimpang dari manhaj, ya. Nah, risalah yang kedua ini wahyunya, ya, disebut dengan wahyu, ya, diterima, kemudian disampaikan kepada umat. Orangnya yang mendapat risalah ini, yang pertama naba, kedua risalah, disebut dengan rasul, ya. Di orangnya disebut apa? Rasul. Rasul pertama yang sampai kepada kita, kemudian menyampaikan risalah Islam, itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihi salam, kemudian terlahir keturunan-keturunan, itu belum menyimpang. Setelah Adam meninggal, keturunan mulai menyebar dan sebagainya, terjadi kemaksiatan, ya. Setelah itu ada 6 orang soleh, ya. 5 sampai 6 orang soleh yang nanti diabadikan di surat Nuh itu, ya. Ada Ya'uq, ada Wadda, ada Suwa dan sebagainya. Kemudian meninggal dunia. Orang soleh ini saat meninggal dunia dirindukan oleh masyarakatnya. Ya Allah, gitu kan? Kok rasanya sepi, nggak ada orang yang bisa meneduhkan lagi dan sebagainya. Baik. Singkatnya, ketika merindukan itu, dibuatlah miniaturnya, dibikinkan patung. Dengan harapan mudah-mudahan dengan lihat patung itu ada ketentraman lagi. Muncul lama-kelamaan, kok kayaknya patung ini kok ngelirik-lirik saya ya. Kayaknya kok agak senyum-senyum ya. Dikira roh orang soleh itu masuk lagi ke patung yang dimaksudkan. Mulailah kemudian diberikan sesembahan, diberikan makanan dan sebagainya. Itu terjadi pada awal masa Nabi Nuh alaihissalam. Dipilihlah Nabi Nuh kemudian diberikan risalah untuk menyebarkan dan menyebarkan nilai Islam, mengembalikan kepada agama yang benar seperti dibawa oleh Adam alaihissalam. Dari Nuh sampai Adam itu jaraknya luar biasa. Jangan dikira singkat. Kalau kita kan selalu menyampaikan Adam, Idris, Nuh kayaknya cuma 2 generasi, ya. Panjang. Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam, ya. Adam saja sudah 1000 tahun. Jadi kalau 5 generasi sampai ke Adam itu luar biasa cukup panjangnya. Nah, Nuh alaihissalam tidak selesai, ya. Tidak selesai risalahnya. Karena masih ada orang yang ingkar, dibinasakan lewat banjir besar itu, ya. Kemudian tersisa beberapa generasinya. Generasi ini yang kemudian menyebar kembali. Tadinya generasinya baik, setelah Nuh wafat kemudian, sebagian keturunannya melakukan maksiat, ya. Disitulah kemudian diturunkan nabi-nabi baru. Dari mulai setelah generasi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Itu cukup panjang, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahum bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi ada sekitar 37 generasi dari masa Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara 37 generasi ini terdapatlah Nabi Musa alaihi salam. Musa alaihi salam meneruskan risalah siapa? Meneruskan risalah kakek moyangnya Rasulullah. Saat Nabi Ibrahim melahirkan Ismail, dari Ismail turun kemudian Nabi Muhammad, ya. Dari perkawinan antara atau pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Sarah melahirkan Ishak. Dari Ishak kemudian turun siapa? Yakub. Dari Yakub turun Yusuf. Dari keturunan Yusuf nanti ada Daud, ada Sulaiman, kemudian ada Musa alaihissalam. Dipilihlah Musa itu untuk memberikan risalah kepada kalangan yang khusus, yang sangat bandel, yang oleh Nabi Ishak tidak mempan, Nabi Yakub tidak mempan, Nabi Yusuf tidak mempan, Nabi Daud tidak mempan, Nabi Sulaiman tidak mempan. Masya Allah, sampai dengan Nabi Musa alaihissalam itu pun masih menyimpang juga nanti, sampai dengan Nabi Isa. Sampai sekarang itu susah, ya. Sampai sekarang. Nah, pada zaman Nabi Musa ini, di antara keutamaan-keutamaan Musa itu, sebelum menjadi Nabi dan Rasul, dipersiapkan oleh Allah. Dipersiapkan. Banyak persiapannya. Di antara tahapan-tahapannya, Musa kemudian, tanda-tanda dari kelahiran sudah kelahirannya tidak biasa, diselamatkan oleh Allah. Yang lain dibunuh, Musa diselamatkan. Al-Baqarah ayat 49. Saat tumbuh kemudian dewasa, ya, diberikan jalan oleh Allah untuk menghindar dari keluarga Fir'aun. Ya. Menerima wahyu, di surah Al-Kahfi dimulai, ya. Kemudian menerima wahyu di situ, datang ke Bukit Tursina. Setelah menerima wahyu itu dibimbing, dipersiapkan sebelum mengantarkan dan membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun. Di antara bimbingannya bertemu dengan hamba yang saleh yang kemudian konon disebut dengan Khidir. Ya. Siapa hamba yang saleh ini? Para ulama bersepakat, sebagian besar ahli tafsir menyebutkan bahwa beliau itu seorang nabi. Seorang nabi, walaupun tidak diangkat menjadi rasul. Ya. Nah, seorang nabi ini
walaupun tidak diangkat menjadi rasul, diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah ilmu takwil, ya. Jadi ada takwil yang terkait dengan mimpi, ada takwil yang terkait dengan fenomena tertentu. Takwil yang terkait dengan mimpi, misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, kita sudah hafal kisahnya. Takwil yang terkait dengan fenomena tertentu itu diberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Mulailah Musa diminta untuk belajar kepada Khidir untuk mempelajari kadar kesabaran. Sabar, tidak tergesa-gesa, tidak cepat menyimpulkan sesuatu. Karena di antara kelemahan Nabi Musa itu sebelumnya, lisannya tidak lancar dalam berbicara dan cepat menyimpulkan sesuatu. Ada orang salah tampar, ya. Makanya pernah tampar orang sampai meninggal dunia, sampai kabur dari kejaran Firaun, ya. Karena itu dilatih kesabaran, bertemu dengan Khidir. Khidir itu seorang nabi ahli takwil dan memiliki kesabaran luar biasa. Singkatnya, saat bertemu dengan Khidir, menyampaikan ingin belajar, kata Khidir syaratnya sederhana, nggak boleh tanya. Nggak boleh tanya, ya. Boleh ikut saya tapi nggak boleh tanya. Itu dilatih untuk bersabar. Perhatikan, saat mulai berjalan pertama kali, lihat kejadian, perahu ditenggelamkan. Tanya, kok ditenggelamkan? Bertanya. Nggak sabar kamu. Kenapa bertanya? Katanya. Maaf, katanya, saya lupa. Baik ya, singkatnya begitulah ya dalam bahasa kita. Kemudian berjalan lagi, ya. Kemudian ada satu bangunan dirobohkan, gitu kan? Singkat saja dirobohkan, tanya lagi. Kok begitu? Gitu kan? Masya Allah. Tanya lagi, gitu kan? Nah, singkatnya, maaf, saya keliru. Kalau saya bertanya lagi, saya akan berpisah dengan Anda, kata Musa alaihissalam. Singkatnya bagian yang terakhir, ya, bertemulah dengan seorang anak, tiba-tiba tanpa bicara apapun, Khidir mewafatkan itu. Ya, Khidir mewafatkan, bukan membunuh tapi mewafatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwafatkan, kaget Musa luar biasa, langsung mengeluarkan statement, nggak bisa ditahan. Ya. Bagaimana Anda bisa melakukan ini, katanya? Ini zalim. Nah, disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam, apa saya katakan? Dari tadi di awal saya sampaikan, kamu nggak bisa sabar bersama saya. Kamu nggak bisa sabar bersama saya, ya. Baru kemudian Nabi Khidir menyampaikan semua perjalanan kita itu telah ditetapkan oleh Allah, takwilnya disampaikan karena ini berupa perintah. Diterangkanlah masing-masing kisahnya, ya. Singkatnya sampai kepada anak yang saleh itu kenapa diwafatkan? Karena Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk mewafatkan karena orang tuanya yang sangat saleh seringkali berdoa memohon kepada Allah untuk menjaga anak-anaknya dan membimbing mereka supaya menjadi anak yang saleh. Diwafatkan anak ini karena takdirnya nanti dia akan berubah menjadi anak yang buruk. Terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya, berubah menjadi anak yang buruk, ajalnya tiba pada saat itu. Diwafatkan oleh Allah, kemudian dalam keadaan baik dan akan diganti dengan anak yang saleh lagi karena kedua orang tuanya meminta anak yang dilahirkan dalam keadaan yang saleh. Masya Allah. Setelah diterangkan semuanya itu, kemudian Musa mulai tersadar, disitulah kemudian hikmah. Nah, ini yang dimaksudkan. Hikmah yang disebutkan dalam pelajaran Khidir alaihissalam didapatkan oleh Musa. Jadi inti perjalanannya, tafsirnya adalah dalam melakukan dan menyikapi sesuatu itu mesti bersabar. Amati dulu, jangan cepat menyimpulkan. Kalau Nabi saja, Rasul saja diminta bersabar, diminta melihat, mengamati sesuatu itu segalanya dengan detil, jangan cepat memberikan kesimpulan, latah dalam menjawab, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ini pelajaran khususnya bagi para ustadz, para ulama, jangan mudah memberikan fatwa, ditanya A, dijawab A, tanya 1, dijawab 10, macam-macam, Masya Allah, ya. Mesti takut kepada Allah, takut. Hati-hati dalam memberikan fatwa, bersabar dalam memberikan hukum, ya. Dari pelajaran inilah kemudian didapatkan oleh Musa, lalu mulailah datang dengan Nabi Harun alaihissalam, mulai untuk membawa Fir'aun kembali kepada ajaran Islam. Sudah punya modal kekuatan, punya modal kesabaran, jadi nanti kalau Fir'aun caci maki, nggak dibalas dengan caci maki. Kalau Fir'aun marah-marah, tidak dibalas dengan marah-marah, karena bekal sabarnya sudah ada sebelumnya. Itu kira-kira tafsir cepatnya.